Daripada engagement rate, matrix like, comment, share, dan seterusnya, coba cari aja berapa banyak terima kasih yang kita dapatkan dari konten yang kita bagikan. Ketika kita sudah mendapatkan satu orang pertama yang berterima kasih atas konten yang kita bikin, kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu berguna. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Yo, gimana kabarmu? Balik lagi bareng aku Umar di season 30, Passion Jadi Uang. Ada yang nanya gini, gimana ya caranya untuk bisa ngonten terus konsisten tanpa burnout, tanpa capek, tanpa lelah? Banyak banget yang nanya. Karena memang ketika kita semangat di awal untuk bikin konten, untuk hidup sesuai passion kita, untuk akhirnya bisa mendapatkan income dari social media dengan menjadi seorang infopreneur, dengan menjadi seorang content creator, kita punya semangat yang menggebu-gebu di awal. Seringkali aku sampaikan, di awal menggebu, di akhir berdebu. Di awal kita semangat banget, tapi kemudian hilang. Tapi semangat itu luntur, motivasi itu sirna, dan akhirnya kita capek, burn out. Sering sekali di setiap sesi coaching, klienku tanya, emang Bang Umar nggak pernah capek, nggak pernah burn out gitu? Dan yang bisa aku share adalah, ada 3 kunci yang aku lakukan. Ada 3. Apa itu? Yang pertama, untuk aku bisa tidak capek, lelah, dan burn out, aku start dengan mengelola energi diri. Energi manajemen. Di Akademi Produktif bisa belajar tentang manajemen energi lengkap sekali. Dan artinya menyeimbangkan seluruh komponen energi dalam diri. Ada 4 energi: energi fisik, energi berpikir atau mental, energi emosional, dan energi spiritual. Dan ini tercerminkan dari apa? Istirahatnya ada, dijadwalkan, semuanya seimbang. Sehingga aku ngerasa sekarang ya work-life balance banget gitu. Waktu main ada, waktu rekaman ada, waktu bikin konten ada, dan semuanya bisa dilakukan kalau kita emang jadwalnya bagus. Maka sangat melengkapi ya Akademi Infopreneur dengan Akademi Produktif. Sangat-sangat melengkapi. Silakan, kalau mau jadi infopreneur yang handal, kamu perlu produktif juga. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mau ngelakuin terus apa yang kita perjuangkan tanpa burnout, kita harus tahu tujuan kita. Kita harus tahu alasan kita ngelakuin ini. Dan kalau kita udah tahu tujuan kita, alasan kita akan bisa ngelakuinnya terus. Kenapa? Karena ini happy buat kita. Sama seperti orang yang hobi main futsal. Terus dia ditanya, lu nggak capek apa setiap minggu 2 kali main futsal? Ya nggak capek, hobi gitu loh. Orang yang suka main badminton, tenis, hobi, emang hobinya itu. Maka ketika ditanya, Bang Umar emang nggak capek nge-coaching orang, nge-mentorin orang, bikin webinar? Enggak, happy banget ngelakuinnya. Karena hobinya itu, passionnya itu. Termasuk salah satunya bikin konten. Tentu sekarang udah banyak sekali aspek yang bisa aku delegasikan ke timku. Tapi ketika baru memulai, ya semuanya aku kerjakan. Maka kita harus tahu benar bahwa ini tuh selaras dengan passion kita dan purpose kita. Sehingga ketika kita lagi capek pun, kita akan tetap melakukannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, gimana caranya kita nggak burnout? Kita perlu cari orang pertama yang mengapresiasi konten kita atau karya kita. Ini aku dapat dari mentorku, Kak Iqbal Haryadi, dimana kalau kita mau bikin konten, kalau kita mau bangun personal brand, kalau kita mau jadi seorang infopreneur yang monetize informasi dan pengetahuan kita, maka kita hanya perlu 1 orang yang berterima kasih aja atas konten kita, atas apa yang kita bagikan. Di e-booknya Kak Iqbal, judulnya Thank You Rate. Daripada engagement rate, matrix like, comment, share, dan seterusnya, coba cari aja berapa banyak terima kasih yang kita dapatkan dari konten yang kita bagikan. Ketika kita sudah mendapatkan 1 orang pertama yang berterima kasih atas konten yang kita bikin, kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu berguna, bermanfaat buat orang, berdampak buat orang lain. Dan itu akan menjadi bensin untuk kita maju terus, untuk kita semangat terus. Di awal sekali sebelum aku bikin IG-ku Pembelajar Produktif, aku mulai dengan podcast Cerita Pembelajar, dan ada 1 VN yang masuk, aku sangat berterima kasih atas terima kasih dia waktu itu. Dia berterima kasih, aku udah bikin podcast seputar pengembangan diri, dan ini bermanfaat banget buat dia. Yang ngechat, itu bukan chat, yang nge-VN ya, yang nge-VN aku bahkan nggak tahu siapa.
Karena dulu kita pakai platform Anchor, sekarang udah diakuisisi oleh Spotify, masuk secara anonim ada voice note, dan dia berterima kasih. Itu adalah satu voice note, satu terima kasih, yang bikin aku bisa terus konten, terus rekam podcast di Spotify dan YouTube ini. Dan itu adalah orang pertama sekali stranger yang mengapresiasi karyaku. Ketika kita tahu konten kita bermanfaat setidaknya untuk satu orang saja, diindikasikan oleh terima kasih dari orang tersebut, kita akan punya semangat lebih yang mengalahkan rasa capek, rasa lelah, rasa burnout itu. Maka terus konten, terus sharing, terus bikin, terus posting, terus ajarkan orang. Sampai ada satu saja lagi yang berterima kasih atas apa yang kamu bagikan. Semoga bermanfaat. See you on the next episode. Salam pembelajar.